nggak akan memberi kontribusi terhadap wawasan keilmuan. Cuma terbukti, oh metode ini efektif untuk meningkatkan ini. Loh, lalu apa kontribusinya terhadap kebaruan? Nggak punya novelty kok. S2 nggak punya novelty. Hanya mengembangkan sebuah model, mengembangkan model praktis saja. Sedangkan Anda harus bermuara kepada kontribusi teoritis. Anda harus menemukan teori baru walaupun kecil. Anda PD menyempurnakan teorinya orang-orang gede itu. Syukur Anda mempunyai teori baru. Harapan saya, dulu kan mungkin seperti Vygotsky, Jembiasi, seperti Anda juga Pak duduk begini kok. Tapi dia menjadi orang. Harapan saya Anda juga PD menjadi orang. Jadi bukan hanya followers, tapi juga translator apapun namanya ya, itu harapan saya. Oke. Walaupun kelasnya translator tidak harus sampai dunia ya, nggak perlu. Ya kelas-kelas Unila aja sudah bagus. Tidak harus menjadi hebat. Oke, kira-kira itu. Jadi Anda akan saya giring sampai mempunyai KKN yang ke-9. Perkiraan saya dan harus desain Anda itu harus ekspos waktu, desain dan eksperimen. Nggak bisa jelaskan ini ya. Nyambung nggak ini? Kalau saya membuka ini ada yang bingung nggak? Ini untuk pengembangan. Kalau misalkan saya mau pengembangan satu. Bukan pengembangan, saya mau hubungan. Oke, itu nanti ekspos waktu desain. Anda nggak usah penelitian. Jadi ekspos waktu desain itu artinya Anda meneliti tanpa ada perlakuan. Apa adanya? Bahasanya data dikumpulkan tanpa Anda harus memperlakukan sampai seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Enggak, 1 hari pun bisa ketemu. Namanya ekspos waktu desain. Anda sebarkan alat ukurnya, Anda analisa, itu nggak ada perlakuan, nggak perlu Anda mengajar, nggak perlu Anda mentraining, itu namanya ekspos waktu desain. Tetapi di lain pihak ada yang menggunakan eksperimen, perlakuan. Nah perlakuan ini saya bagi menjadi 3. Ada yang pra-eksperimen, eksperimen sebut dan eksperimen murni. Sebetulnya terminologi ini punya orang eksak ya. Ini punya orang eksak. Tapi apa boleh buat, kita orang sosial harus ikutan. Pertanyaannya, Pak, jadi kita harus pakai eksperimen murni? Nggak mungkin ilmu sosial pakai eksperimen murni. Harus di random subjeknya, harus ada komparasi. Jadi ciri khas satu-satu aja lah ya, ekspos waktu desain dulu aja. Jadi ekspos waktu desain itu Anda melakukan sesuatu tanpa perlakuan. Ini desain ekspos waktu desain. Mungkin Anda pakai korelasi atau komparasi. Anda mengkorelasikan antara variabel apa dan apa, atau mencoba membandingkan antara kelompok apa dan apa, kelompok 1 dan kelompok 2 terhadap sesuatu variabel dibandingkan. Jadi ekspos waktu desain itu berawal di daerah inilah. Nggak usah ada perlakuan. Nah, gambar ini ekspos waktu desain. Nggak mungkin saya akan perlakuan ini. Ini permainan variabel. Nah, gambar ini saya menggambar panah itu ada dasar teorinya ya. Panah ini adalah hipotesa. Harapan saya Anda bukan hanya T1 kemudian dengan T2 dikorelasikan. Itu adalah sederhana, S1 aja bisa. Anak S3 harus variabelnya harus sempurna dan memunculkan garis-garis hubungan ini berdasarkan teori, berdasarkan hipotesa. Ini agak lama ini. Saya mencoba untuk lama. Saya menggambar ini ada teorinya. Coba saya mencoba berteori. Saya mencoba berteori ya, bahwa Anda akan mengembangkan apa? Anda itu punya, anggaplah Anda punya model atau punya teori konstruktivisme ataupun objektivisme. Katakanlah ada teori A yang isinya misalnya saja A itu adalah isinya ada M, ada N, ada O. Saya bawa kepada teori konstruktivisme itu aspeknya aspek misalnya ada
learning community, ada lagi experience, semacam ini. Nyambung ya? Sampai di sini dulu, ini teori sederhana ini. Ya, saya berteori. Kalau kognitivisme aspeknya adalah ini. Ya, bisa diikuti ya? Tolong bantu secara matematika. Ini teori pertama. Teori kedua, misalnya saja O itu isinya K sama L. Saya berteori. Teori ketiga bahwa M itu lari ke N, lari ke O. Kalau saya bertiga teori ini, sudah bisa paham. Saya punya 3 teori ini, dan saya akan membuat hipotesa seperti ini. Kira-kira, tolong nanti betulkan, saya salah. Oke, saya buat lagi teori bahwa, oke ya, yang 4, bahwa A itu mempengaruhi B besar. Oke, saya mencoba menggambar. A. Ini kan begini. Sebentar ya, setuju? Oke. Setuju? Setuju? Saya mencoba menggambar ini. Oke, logikanya kan ini juga begini. Jelas kan garisnya? Ya, secara otomatis lah. Oke. Oke. Logikanya kan begini juga. Ya. Bisa diikuti. Bisa. Ini yang namanya interaksi antar variabel. Dari teori ini saya menggambar ini. Ini hipotesa karena ada teorinya. Dan teori ini bersumber dari tempat yang lain. Mungkin ini teorinya yang dikenalkan oleh si John ya misalnya. Ini dikenalkan oleh si Mary. Ini dikenalkan oleh begitu kira-kira. Mary, ini kemudian si Paul. Ya, ini teori yang berbeda. Sampai di sini bisa diikuti bahwa Anda harus mempunyai gambar ini. Kalau Anda tidak mau melakukan perlakuan, kalau Anda tidak mau mengajar di kelas, Anda harus bisa menggambar ini. Sampai di sini dulu. Prof, izin. Ya. Ini kan teorinya udah kompleks banget, Prof ya. Ini enggak masih sederhana. Enggak, maksudnya dasar teorinya tadi. Oh, ini dasarnya ini kan teori yang berbeda. Iya. Ini teori yang berbeda. Iya. Ini juga teori yang berbeda. O yang nomor 2 itu bagian dari O yang pertama, Prof. Ya. Oh, sebentar. Oh, ya jelas. Ya, nah, ketika nanti kita Ini oke. Saya teruskan dulu. Yang ini belum tergambar loh ini. ya, Yang ini ya, gambarnya harus begini. Ya. mana? Nah, ini dia. Belum tergambar itu. Bisa diikuti ya? Kalau ontologinya nanti kita nggak sekompleks itu gimana, Prof? Nyari apa menghubungkan ini? Kalau ontologinya tidak sekompleks ini, kontribusinya tidak akan memberi novelty. Ini kira-kira novelty-nya ini pada teori ini. Anggaplah ini konstruktivisme. Anggaplah ini konstruktivisme itu. Yang isinya ada 3 variabel. M, N, O. Nanti ini jadi mind mapping
Nah, ini mind mapping Anda yang Anda berhipotesa gambar ini. Tetapi kalau gambar ini kan ini masih terlalu, saya kan bermain-main dengan motivasi motivasi bukan teori besar. Karena ini hanya artikel, novelty saya hanya memberi kontribusi terhadap konsep motivasi. Sedangkan Anda dokter pendidikan yang menguasai teori pendidikan, kontribusinya harus kepada learning theories. Maka Anda lari ke ground teorinya, grand teorinya yang konstruktif, konektivisme dan semacam itu, supaya nanti kontribusinya bisa menembak dia. Ya. Berarti menghasilkan satu faktor yang paling dominan ya Prof. Oke. Untuk anak sebetulnya saya jawab nanti aja. Tapi nggak apa-apa. Ini kan baru hipotesa. Gambarnya nanti bisa gugur, nggak begini kok. Nggak signifikan kok. Kan kita mencari korelasi yang signifikan. Kalau nggak kita signifikan ya kita hapus. Nah, menghapus ini, anggap ini saya hapus ini. Berdasarkan data empiris saya, ini saya hapus. Saya sudah melakukan teori ini. Ya Bu, garis ini saya hapus, saya sudah melakukan teori ini. Prof, nanti jangan dihapus misalkan Prof. Oke. Saya garis ini dulu. Kan Prof mau menguji ini semua ya. Oke. Nanti di penelitian Prof, bagaimana Prof menguji ini semua ini? Apa hanya A ke B aja hubungannya? Apa semua itu diukur Harus ulang? dijawab dengan statistik terapan. Bukan, ini baru korelasi ya. Ini korelasi sederhana ini. Ini baru korelasi sederhana. Maksud saya gini, Prof. Misalkan A ini sebagai salah satu variabel X yang di dalam X-nya itu ada beberapa faktor, faktornya M, N, O, Oke. ya kan? Nah, terus di B itu juga kan hanya Y-nya kan? Oke, yang ini ya. Y-nya kan? Maksud Anda ada formula gitu? Ya, Boleh. ada variabel. Di sini kan komponennya banyak nih. Oh enggak Pak, pakai B1 dan B2. Ya. Oke, enggak apa-apa. Nah, nanti Prof ngujinya kayak mana? Korelasi sederhana. Masing-masing. Oh, masing-masing. Itu kalau yang paling sederhana. Harapan saya apa ya? Dia kemarin pakai Pak Jaswita, dia pakai SEM. Sampai Masuk SEM. dia sampai AS-nya. SEM itu apa ya? Evaluation model. Model ya. Itu langsung ya. Kalau saya pakai sederhana nggak apa-apa. Saya cuma sederhana aja. Pakai ini saya korelasikan, boleh aja. Boleh kan? Tapi ya kalau mau kelihatan hebat ya pakai SEM, ya pakai apa, pakai pattern analisis apa namanya. Biasa aja berarti analisis faktor aja Prof. Oke, bisa jawab. enggak semua bisa pakai faktor. Ini sebetulnya Anda kebaruannya belum terlalu hebat. Kebaruannya begini. Saya kan harus mengukur semua ini kan. Iya. Setelah saya cari, loh, yang ini kok tidak ada alat ukurnya ya? Yang N. Yang O aja lah. Yang anggap aja satu aja O. O itu katanya K sama E. Belum ada alat ukurnya. Pada waktu Anda membuat alat ukur O dengan butir-butir soal, dengan ordinal ya, sangat setuju, sangat tidak setuju apapun namanya ya, kata-kata segini. Nah, di sini analisa faktor Anda main. Anda punya alat ukur baru. Anda sebagai pemula sudah menawarkan sebuah alat ukur tentang O yang belum ada. Itu sudah kebaruan kecil. Prof, bukannya kalau O-nya ini sudah diketahui K sama E, Ya tapi kan baru aspek. baru asik Belum ada alat ukur. Sedangkan ini ada alat ukurnya. Oh, bahasa Inggris misalnya sudah ada alat ukurnya. TOEFL tuh ini, oh oke. Tapi yang ini kok belum ada. Bisa diikuti ya? Anda penyebut ketemu alat ukur ini. Ternyata setelah Anda ukur, setelah analisa faktor, oh ketemunya bukan K
sama E, tapi ada K, E, dan Z. Nah, barang baru. Anda melawan teori ini, kontribusi. Dari sini. Terus waktu kemarin saya mengikuti seminar master teman-teman itu kan saya bingung ya. Dari mana datangnya kayak ginian, datangnya tadi Prof sudah. Oke, sekarang jelas ya. Makasih Prof. Oke, sih. Itu loh gambarnya. Dari teori ini loh, teori main-main ini. Terus saya kan teori ngawur ini, teori yang suka-suka saya. Tapi yang penting Anda paham, menjadi orang pintar dengan permainan saya. Daripada saya serius, Bapak Ibu nggak pintar, lebih baik saya main-main, Bapak Ibu pintar. Sampai saya tunggu dulu sini. Bahasa untuk research questionnya gimana tuh? Nah, Kalau data analisis seperti itu? Data analisisnya setiap garis harus ada hipotesa. Maka hipotesanya, banyak sekali, bisa 10 hipotesanya. Tapi bisa 4-5 gitu aja boleh kan? Silakan teorinya, saya tidak tahu teori apa yang dipakai. Kalau saya lihat Bu Vika kemarin itu kan research questionnya itu ada bagaimana kontribusi Oke. ini. Iya. Nah, bisa dengan ini Prof. Oh ya bisa dengan ini. Kontribusinya katakanlah ini apa ini M dengan B, N dengan ke B, O ke B. Terus secara keseluruhan A secara keseluruhan ya ke A besar dari sini. Yang ini A besar ini. Yang paling ke dia begitu. Ternyata begitu. Nyambung ya? Iya. Berarti itu regresi multiple. Coba ini. Kali ini. Regresi multiple. Iya, untuk kasus yang RMNO atau yang yang O tapi garisnya saya kurang ini. Kalau saya kasih garis ini baru multiple. Itu di bawah. Jangan Yang O, Di bawah. MMO paling bawah. oh enggak, oh boleh ya. Oke, ini masih pakai teori ya. Oke, boleh begitu lah. Boleh. Kalau saya hapus sebentar ini akan memperjelas. Kalau saya hapus sebentar ya. Sebentar berarti nanti dibalikin lagi. Enggak berani saya. Silakan betul kalau gitu. Prof di matematika itu ada loh Prof disimpan di file gitu. Mereka punya layar yang Prof bisa coret-coret. Saya itu orang kampung jadi nggak terlalu bagus. Teknologi saya nggak bagus. Itu bahasa saya. Teknologi saya nggak bagus. saya. Haji 150 juta katanya. Iya Pak. Iya. Orang 12 Murah ya. Pak Didi saya hapus ya. Ya. Jangan ikut ya. Ya. Eksekusi guys. Bisa. Bukan. Coba ini untuk menjawab regresi tadi. Setuju ya? Oke. Pada waktu saya meregresikan pertama yang A ke B, saya belum ngerti berani nggak ya? Saya sampai pakai kacamata loh. Bukan biasa.
pada waktu saya mencari korelasi antara yang besar X, Y, ketemulah saya korelasinya sekian. Setuju ya? Berarti kontribusinya A pada ini adalah 60%. R kuadrat. Tolong bantu orang statistik ya, kamu enggak? Saya belum mampu, Pak. Mbak, Nova, Oke ya, berdua ya. R itu apa Mbak Nova? R kuadrat ya, saya sudah. Oke, lihat, lihat. Ini kontribusinya kan menjadi 36%. Ini kontribusinya kan 9%. Ini kontribusinya 9%. Sebentar, nggak bagus. Angka saya kurang gede, saya gede. Saya gede. tugasnya ada. Kita pakai alat ya. Tugasnya ada. Saya kita maksudnya. Saya gede. Lihat, multiple regression. Kontribusi secara keseluruhan terhadap Y itu sekian. Tapi setelah saya lacak satu persatu, ini 35%, ini 30%. Loh, jumlahnya kok menjadi kan nggak masuk akal. Nyambung ya? Agak pelan-pelan. Kalau begitu saya harus multiple regression plus minus dikurangi. Ini bukan data saya sebenarnya. Datanya Pak Sudah atau Pak Saswita untuk bermain-main ini. Kira-kira kontribusinya begini. Kira-kira aja 36, 64, 81. Oke. Kontribusinya yang ini di luar saya. Ini adalah 64%. Kok begitu ya? Oh, ternyata begini. Itu untuk aspek M. Aspek N-nya ini N. Yang O ini O-nya mungkin. Jadi ada 36 di sini. Ada 9% di sini. Saya sudah terlalu takut. Dengan kata lain 64% itu ternyata kontribusinya M sama N numpuk dimiliki oleh dua variabel. Itu kira-kira ya, nyambung ya, nggak saya teruskan deh, biar karena tadi udah muncul ini biar dijawab oleh orang statistik aja. Mau saya hapus, asal tidak diminta bagi lagi saya hapus. Asli nggak nyambung ini gambar ini. Prof, bisa nggak kemungkinan 9% sebagian juga numpuk? Oh bisa. Nah, gimana caranya? Kekecilan ya Prof. Aduh, kekecilan yang parah. Caranya begini. Pertama kali Anda menambah M ditambah N ditambah O, bagaimana hubungannya dengan B? M ditambah dengan N ketemu dengan B berapa? M ditambah O ketemunya berapa? Kemudian N ditambah O ketemunya berapa? Kemudian M plus N plus O dikurang oh begitu kira-kira adalah nanti pasti ada orang yang bisa membantu Anda. Paham ya? Iya. Kan ini kan ada alat statistiknya kan. Alat statistiknya saya hanya mengenalkan aja ini loh cara bermain-main untuk Anda.
bukan hanya mencari hubungan X sama Y, satu ada pengaruh signifikan, selesai. Enggak, Anda nggak bisa berbicara apa-apa untuk disertasi. Kalau ini kan bingung ini, panjang sekali, disertasinya tebel, Anda nggak akan kehabisan. Paham ya? Hasil itu kan kita pusing. Pusing kan, kalau begitu ya nggak pusing. Semuanya bisa diomongin kok. Kita kemarin seminar hasil Bu Lili itu ini ya? Saya nggak. Bukan saya yang bikin begini, jadi saya nggak tahu. Nyambung ya? Oke, nanti pasti saya akan maju mundur, bolak-balik. Nyambung coba. Yang penting Anda tercerahkan. Yang penting Anda tercerahkan, itu aja. Ini kalau Anda bermain-main dengan X close factor design yang tidak melakukan perlakuan. Tapi tadi kan ada yang pakai perlakuan. Anda mau mengembangkan model, diuji cobakan, kan gitu ya? Itu kemungkinan bisa pakai pra-eksperimen. Ini kira-kira gambarnya. Pra-eksperimen itu ya. Yang namanya eksperimen asli, eksperimen murni itu harus ada komparasi dan random. Kunci. Kalau Anda tidak merandom, namanya bukan eksperimen murni. Semu. Kan boleh, ya boleh aja, nggak jadi masalah. Karena nggak mungkin kita akan mengocok-ocok siswa mana dikocok, dikumpulkan. Ya terpaksa kita punya proportion sampling. Yang ini kan pakai proportion sampling. Sampling kita itu punya tujuan. Oh saya tentukan aja kalau sana, SMA sana, berarti itu namanya proportion sampling, tidak random. Ini ada pertama, kan harus ada kelompok pembanding dan harus random. Nomor satu tidak ada pembanding dan tidak random. Nomor dua ada pembanding, sebenarnya ada pembanding cuma nomor 3 itu yang punya pembanding, punya compare, punya kelompok kontrol sama eksperimen. Satu dua nggak punya kontrol eksperimen, oke kita gugurkan. Nomor 3 ada, tapi kan tidak ada random, nggak random. Yang ini dua kelas, ada compare, ada pembanding, ada kelompok lain, tapi tidak random. Dan tidak ada pretest ini ya. Tidak ada pretest. Yang ini tidak ada pretest juga, pembandingnya 3/2. Yang ini semu, 3 kelas. Ini ada pembanding, tapi tidak random. Nah, ini ada pembanding random. Ini murni, walaupun tidak ada pretest yang atas. Yang kedua, random. Yang atas itu adalah kontrol sama eksperimen, yang bawah semuanya eksperimen. Anda adu dua-duanya. Anda mengembangkan dua dan diadu. Yang atas cuma ada kontrol. Yang sempurna sebetulnya ini. Sempurna, nggak mungkin kita merandom. Walaupun kita bisa menjadi dua kelompok wanita untuk random, nggak mungkin. Maka kemungkinan ini tidak bisa. Nah, sementara ini kan saya selalu mengatakan semuanya ada X, ada model yang ada kembangkan. Bahasa saya X ya, Anda mau pakai bahasa yang lain nggak apa-apa. Ada X. Ini eksperimen 3 kelas. Jadi Anda punya X, mengembangkan model eksperimen untuk kebaruan. Anda punya X, saya tidak tahu, misalnya saja pengajaran fisika berbasis konstruktivisme, apapun namanya, silakan aja. Ada X. Tetapi kalau cuma begitu, S2, menguji aktivitas. Bagaimana supaya masuk pada S3? X-nya begini. Di dalam X ada variabel yang harus diukur. Bukan hanya menguji model aktivitas,
tapi variabel yang lain bagaimana interaksinya? Sehingga ini kalau saya gambar X, Y, di sini ada X1, X2, X3, dan X4. Dan ini harus diukur. Namanya variabel. Yang ini harus diukur. Jadi tidak hanya menguji bahwa X itu bagus atau tidak. Ini semuanya X. X ada T1 dan T2. Ya, apakah T2 meningkat? Pasti dia, pasti meningkat. Maka kalau ada suatu pertanyaan, apakah metode saya meningkatkan? Pasti dia meningkatkan. Tidak ada metode yang menurunkan. Ya, Pak, saya dulu ini Pak, waktu sama dosen saya pernah bilang, kalau ada kelas kontrol dan kelas eksperimen diujikan, pasti menang kelas eksperimen. Sama kayak misalkan kita mau uji pupuk, satu dikasih pupuk, satu nggak dikasih pupuk, jelas menang yang Kasih pupuk. kasih pupuk. Nah, ada lagi kalimat yang salah. Kelas kontrol adalah kelas yang bukan kelas yang tidak diajar. Iya, tapi kan Kelas yang diajar pakai model lain. Bisa model lebih bagus. Bisa model lain. Kok ternyata penggunaan kita itu kampungan, merusak anak orang. kalau model kita Paham ya? Bisa kalau itu. Tapi kalau nggak ada perlakuan, nggak dipupuk, bisa. Maka sebetulnya T2 oke deh. T2 itu pasti lebih tinggi dibandingkan T1 lah, pasti. Satu kelompok ini hanya satu kelas. Pasti naik. Hanya permasalahannya kan bisa nggak kita mencari begini? bisa. Terus kemudian baru kita tambah garis. Bukannya kalau kayak gitu korelasi bro? Ya ini korelasi. Kirain kita lagi bahas eksperimen. Sudah. Eksperimen itu yang penting melakukan perlakuan. Bagaimana caranya? Apakah pakai korelasi, komparasi? Itu lain cerita. Yang ini, ya, yang ini kan hanya pakai t-test, hanya pakai pen, sampel t-test untuk menguji apakah ada kenaikan signifikan. Yang ini, tetapi ini kemarin, ini jelas korelasi. Nanti akan ketahuan mana yang paling gede memberi kontribusi. Kemudian garis ini yang berlaku yang mana? Yang berlaku yang mana? Yang ini garis ini, tapi bukan timbal balik. Atau yang ini timbal balik. Ini pakai teori lagi. X1 mengurangi X2, X2 mengurangi X1, ada teorinya. Sedangkan ini X3 mengurangi X2, ada teorinya. Jadi kita membahas pakai dasar teori. Sudah mulai terserahkan dan bingung. Prof, Ya, Prof pernah ada nggak pengalaman Prof yang di hasil penelitian Prof lah ya? yang model ini. Yang model soal X ini divariabelkan kan kesederhanaannya X-nya S1 itu kan X top gitu kan? Ya, betul. Nah, kita kan harus memecah ini menjadi variabel-variabel gitu. Bisa nggak sih Prof? Ada salah satu penelitian Prof gitu ya? Oke. Tapi yang jelas begini. Yang model ini saya kan nggak pernah puas. Karena apa? Loh ini saya jadi S3 kedua nanti. Nah, saya kan hanya bermain buat Mungkin gitu artikel. Prof bisa kasih analogi untuk bagaimana X ini kita pecah ke variabel-variabel.
Prof, kalau X ini dipecah dia masuknya kayak moderator gitu bukan, Prof? Oh, tergantung. Ada teorinya nggak itu? Oh. Apakah dia intervening? Apakah moderator? Ada teorinya itu. Pada waktu mengatakan moderator atau intervening, moderator kan berarti Mempengaruhi. posisinya kan di tengah ini. Ya. Kan ini nggak mungkin di bawah sini. Itu maksudnya ya. Ada teori bahwa itu moderator berarti gambarnya harus begini. Kira-kira begitu ya. Oke lihat. Ini artikel saya yang terbit di Buku 1 ya. Ini gambar ini. Gambar yang tadi ya. Gambar tadi. Ternyata gambarnya berubah. Nih. Ini saya mengembangkan visual ini. Gambar tadi berapa item? Ada 8 item itu saya kembangkan itemnya. Dan ada yang saya gugurkan karena kerongan sampahnya tidak terlalu tinggi. Maka saya punya terakhir adalah ini. Terakhir saya mempunyai butir soal yang jumlahnya ini butir soalnya. Ini butir soalnya. Nomor 1 sampai nomor 61 sampai 60 untuk menjawab gambar kompleks tadi. Karena setiap variabel ada butir soalnya. Ada yang 4, ada yang 5 dan seterusnya. Jadi gambar kompleks tadi saya mengembangkan 60 butir soal. Sebelumnya berapa, Prof, buat? Ada teorinya nggak? Ada teorinya. Berapa minimal? Pada prinsipnya nggak ada minimal deh ya. Yang penting kalau mengukur hanya pakai 1 butir soal kan bahaya kan ya. 2 lucu bahaya, 3 ya kalau terpaksa nggak apa-apa deh kan gitu ya. 4 bagus, 10 lebih bagus, kira-kira gitu aja. Ya secukupnya, terhadap ya secukupnya. Kan ini pasti sudah ada beberapa yang di take off kan tadi, Prof? Ya betul, saya mencoba saya sudah lupa itu udah lama ada nggak saya ngomong itu. Saya kan harus melihat Harusnya Prof ngomong di sini. Hah? Harusnya Harusnya ngomong sih di tulisan ini. iya, makanya coba saya lihat dulu ya. Ini hasilnya tuh ya, garisnya berubah, ada yang dibuang karena data tidak mendukung. Ini masing-masing butir soal tuh ada anunya, ada minnya, ada tanda deviasinya. Customer skill coba ya, harusnya di sini. Data analisis. Saya ini pesertanya 350 orang. Pada instrumen harusnya coba pada instrumen mana ya. Lihat ini dasar teorinya. Ini dasar teorinya. Bahwa dua set ini mempunyai 3 komponen, namanya ini. Ada 8 item, ada 6 item, mungkin dan seterusnya ya. Jadi ini dasar teorinya. Ada kalau objektif saya katakan objektif. Tadinya 60 item ya. In the total, the question in the present study consists of 60 item, dengan 9 faktor. Gugur tinggal berapa tadi? Masih 60. Masih 60 ya. Berarti kalau
Kalau hidup semua kalau begitu. Ya, itu semua nggak ada yang Kalau begitu hidup semua. berhasil berarti. Nggak kadang-kadang intuisi kita cocok dengan statistik, kira-kira gitu. Nyambung ya? Ya. Hari ini membuat ya, kacau ya? Buat apa? Ya. Lumayan Buat sih, apa? apa? Alasan. Nyala. Minimal ngerti satu bagian bro. Udah cukup. Kalau kita sampai proposal. Iya. Maksud saya, selesai mata kuliah ini Anda digambarin dulu. Ya gitu. Paham kok. Paham ya? Buat gambar. Cara buat gambarnya ada beberapa teori ya, di garis-garis gue. Kemana-mana bawa ini baru kelihatan S3. Kalau cuma ada model-model kecil aktivitas, kembali ke S2. Saya tunggu siapa yang menurut Mas? Prof, interpretasi dari kan ada transkripnya kan dari panah-panah tadi. Iya. Nah, antara panah yang satu arah saja dan dua arah interpretasi. Beda. Ada teorinya. Oke deh. Sekarang kita nggak teori lah ya. Oke deh. Yang main-main aja Prof biar gampang. Oke, main-main aja. Jadi juga main-main ya. Ada teori X. Teori X tersebut, oke lah, anggaplah konstruktivisme atau kognitivisme ya, silakan aja ya. Bahwa di sana ada prinsip-prinsip ada prinsip 1, prinsip 2, prinsip 3, misalnya begitu. Kan baru ngomong begitu. Ya. Siapa yang mau menyebutkan salah satu prinsip dari teori apa yang Anda suka? Silakan. Vygotsky. Humanisme ya, satu aja sebutkan apa ini humanisme. Sebutkan salah satu aja. Ada interaksi sosial. Interaksi sosial ya, anggaplah interaksi sosialnya di sini ya. Yang terakhir ini saya buat interaksi sosial. Kan harus saya ukur. Ini saya sudah jadikan variabel ini. Yang ini lagi harus saya ukur karena sudah saya jadikan variabel. Variabel itu harus diukur dan karena ini tadi harus menjadi angka. Kalau nggak angka ya bukan variabel namanya. Interaksi sosial, oke. Saya cari interaksi sosial. Interaksi sosial, anggaplah ada teori yang mengatakan apa ya? Ya. Melibatkan orang lain, ya. Manusia hidup tanpa orang lain. Oke, katakan melibatkan orang lain ya. Oke lah, melibatkan orang lain dalam belajar ya. Oke. Terus kemudian belajar itu ada belajar. Oke. Teori belajar itu mau dibagi berapa model? Suka-suka Anda. Selama ada teorinya oke. Belajar adalah aktivitas untuk meningkatkan kemampuan berpikir, pengetahuan atau keterampilan. Oke. Ini apakah proses belajarnya Anda akan dibagi menjadi kognitif, metakognitif atau sosial? Silakan. Atau Anda mengatakan ini belajar ya, ini baru belajar. Belajar, kamu nggak, saya kalau belajar mengatakan di sekolah, luar sekolah, boleh selama ada teorinya. Belajar adalah katakanlah individu, enggak, kalau individu gugur ini, nggak boleh. Ada interaksi. Ada interaksi, bisa digugurkan. Oke lah, anggaplah ini aja. Yang mana yang mau dihidupkan? Kognitif atau kognitif sosial? Luar sekolah, di sekolah. Ini nanti kita buat butir soal yang sekian melibatkan sekolah,
Yang sekian itu kegiatan luar sekolah berupa butir-butir soal. Butir-butir soal itu saya buat ke dalam skala Likert. Apakah Anda mempersiapkan materinya dengan kawan Anda di dalam kelas? Selalu, selalu. Kadang kala atau sering, kadang kala tidak pernah. Nah ini kan punya angka nanti. Jadi variabel dia. Ini juga harus jadi variabel. Nah variabel angka-angka itu nanti kita korelasikan antara B dengan C, itu nantinya. Paham ya? Aduh, tulisan saya jelek. Aduh, tulisan saya ngeri sekali. Bukan jelek, tulisan jelek itu tulisan yang tidak bisa dimengerti. Prof, sebelum kita lanjut lebih jauh mau tanya, apa harapan Prof itu kita kuantitatif semua dan sampai di analisis Begini Pak saya kan sudah mengajar statistik ya. Bukan Saya kan sudah mengajar statistik ya, pasti orang-orang ini kuantitatif dong kalau saya mengajar ini. Kalau saya orang metodologi penelitian, saya netral, bisa kualitatif, kuantitatif. Kira-kira begitu. Kalau ditanya pertanyaan, kalau jujur, Bapak pernah nggak penelitian kualitatif? Nggak pernah. Jujur, saya jujur alasannya. Panjang cerita. 1 tahun. Panjang cerita. 1 tahun itu hanya dapat data sekian. Lo kalau pakai kuantitatif 1 hari selesai. Apalagi pakai Google Form. Sebenarnya itu Ya itu kira-kira ya. Kita mix. Kalau mix, ya mix itu kualitatifnya hanya sekedar untuk mendampingi ya. Misalnya memuaskan. di dalam membuat bibir soal ini. Pakai kualitatif boleh. Tapi olah datanya kuantitatif. Ya. Tapi akhirnya harus ini enak bawahnya. Betul kan? Minggu depan seminar. Dengan relatif. Gimana? Itu ujungnya Semakin ya. oke. Saya hapus dulu ya. Tanggung jawaban masing-masing. Tapi Minggu depan minggu depan ada seminar. sebenarnya apa? Kemarin saya ada pengembangannya itu dia menggunakan dimensi. Bisa dijelaskan dimensi itu gimana ini? Untuk apa? Masing-masing Masing-masing apa tadi ya? questionnaire. Oh, questionnaire ya. Oke. Ini saya mengembangkan model, katakanlah model pembelajaran fisika berbasis humanisme. Nah, aspek variabel 1, 2, 3 ini dimensi interaksi sosial, oke, itu terminologi ya. Kalau dikatakan aspek ya boleh-boleh aja lah ya, aspek atau faktor variabel. Kalau variabel itu sudah berlari ke angka. Tapi kalau masih dimensi, masih narasi kualitatif ya, interaksi sosial itu kan nggak terukur. Tapi kalau sudah variabel interaksi sosial, ya terukur. Ya. Untuk instrumen angket itu sendiri, Pak, apakah harus diuji validasi dulu atau kita bisa adopsi dari milik siapa gitu, Pak? Boleh, tapi kalau mau mencari kebaruan, ya harus ada satu yang kita kembangkan supaya ketahuan, ada kebaruan. Jadi PD lah yang kita sebagai dokter S3 itu ada alat ukur baru versi saya. Berarti kan harus pakai analisa faktor. Kan itu ada uji validitas reliabilitas ya, Pak? Oh iya. Nah, saya coba itu dipakai bivariat sama di scale yang reliability itu, Pak. Itu yang mana yang paling sering digunakan, Pak? Anggaplah saya punya variabel X, isinya itu katakanlah 50 butir soal.
dan ini buatan saya. Ini saya kembangkan pakai teori yang sebetulnya ada 3 kelompok waktu itu. Karena ada teori yang mengatakan X sama dengan A ditambah B ditambah C, maka saya buatlah ini. Setelah bukti soalnya itu saya dapat, ada yang kompleks sekali, ada yang sederhana. Kalau sederhana hanya pakai perangkat apa aja. Oh ya paling sederhana kok hanya pakai relativitas. Hanya itu. Tapi jangan sampaikan kepada dosen lain mungkin akan mencari validitas dan yang lain saya hanya pakai relativitas saja. Hanya mendapatkan kronologis apanya 0 di atas 0,20. Udah pede saya, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang minta harus lebih, ya terpaksa Anda harus mencari yang lain, bukan hanya kronologis alfanya. Karena kronologis alfanya ternyata kurang. Kalau mau kronologis alfa, kalau saya ngomong kronologis alfa nyambung nggak ya? Ngomong dong, kalau nggak nyambung. Kan dari tadi itu kita nggak nganggo-nganggo ya. Kan nggak boleh berpura-pura, Mas. Ngomong makanya. Coba ini penelitian saya. Saya tadi apa? Kalau tunggunya lihat. Saya pakai kronologis alfa, internal konsistensinya. Di atas 70 kalau sebelumnya sini di atas 80 idealnya. Tapi karena lihat 70 tinggal 4. Lah kalau saya cari 80 nanti kalau 2 gimana? Itu soalnya. Nah, logika ini yang main. Ya. Lihat, ada yang cuma tinggal 3 nih. Oke, lihat. Setelah saya lihat validitasnya, saya juga mengukur validitas dari butir soal. Validity of the items with the construct. Hubungannya dengan konstruknya. Saya lupa main saya dulu waktu itu. Tapi gimana? Ini kan ada soal begini. 5. Validity of the items with the construct. Hubungannya dengan ini. Hubungannya dengan ini. Yang ini kan ombyoan. Realitas kan ombyoan. Ombyoan bisa ombyoan sampai sekian, bisa ombyoan yang ini. Tapi kalau validitas yang ini kemari. Kira-kira gitu ya. Ini validitas. Kemudian apa lagi ya? Prof, saya mau nanya. Oke, silakan. Tapi kaitannya sama calon disertasi saya. Nanti dulu. Karena itu saya akan dengan ini. Lihat. Aja dulu, jangan maksa. Aja dulu. Ini ada normalitas, saya uji lagi normalitas. Dari aspek, dari dimensi. Homogenitas juga saya ukur. Kira-kira gitu. Kalau terpaksa, yang paling sederhana, kalau memang dosennya tidak tahu statistik ya, realitas saja. Dari sini langsung dianalisa faktor. Soal lancar ya. Nyambung ya? Tapi halal ya, Bro? Nah, itu halal lah. Itu suka-suka saya. Kalau tapi nggak toyib. Nyambung ya? Nah, setelah saya analisa pakai apa?
Ternyata teori X saya lawan. X itu isinya harus A, B, C, D. Itu berarti no. Gimana kita tahu itu bisa menghasilkan dengan artinya bisa memisahkan diri. Itu statistik itu. Harus penelitian dulu. Itu statistik kelompok itu nanti. Anu ya. Bro, jadi dari variabel yang 4 tadi, yang Hah? digambar itu tadi, Hah? kita nggak perlu masukin variabel kelima untuk menimbulkan D ya? Enggak. Itu kan baru 4 itu kan hipotesa kita berbasis teori. Tapi ini data empiris. Iya. Oh. Jadi benar-benar tanpa kita masukin apa-apa. Tidak. ada ya? Kecuali kalau dipaksa namanya. Ini pakai yang pakai siapa yang sudah bermain dengan analisa faktor? Di pos entry. Pos entry itu minta 3 gitu di pos. Saya minta 3 faktor. Kalau ini kan liar. Kira-kira gitu ya. Oke, Pak dikasih kesempatan lah ya. Kasih lah. Karena ada kaitannya sama angka. Oke, coba silakan. Silakan gimana? Ya, kan ceritanya, saya cerita sedikit aja. Ceritanya saya itu pengen melihat bagaimana karakteristik atau apa jenis kepemimpinan orang ini gitu, Prof. Saya mau buat angket, Prof. Apakah lebih baik saya menggunakan self assessment, artinya saya menanyakan diri yang bersangkutan, maksudnya bentuk ininya apa pertanyaannya, saya adalah pemimpinan yang begini, Oh. atau saya menanyakan ke karyawannya yang isinya nanti pemimpin saya begini gitu, Bro. Oke. 1. Anda mengkorelasikan bila datanya berasal dari subjek yang sama. Jadi kalau Anda bermain dengan apakah ada hubungan X dengan Y, ini harus satu kelompok ini. Jangan ininya guru, ininya murid. Berarti penting. Apakah metode konstruktivisme itu bisa memotivasi belajar? Motivasinya di kursi siswa. Terus konstruktifnya guru. Ya enggak bisa. Nyambung tidak? Karena kalau ini jumlahnya 40, ini harus 40. Baru bisa dikorelasikan. Subjek yang sama. Oke, berarti kalau saya mau melihat hubungan antara kepemimpinan dengan apa namanya? Saya lupa ya. Prestasi Ya mungkin prestasi ya. atau produktivitas Berarti dua-duanya harus iya orang yang karyawan, sama. ke karyawan. Ah. Oke, saya sedikit nyambung. Soalnya saya tadinya saya berpikir bahwa supaya saya bisa menilai pemimpin-pemimpinnya, saya sebar aja ke pemimpinnya itu. Jadi saya nyari pemimpin-pemimpin itu, saya suruh isi angket. Ternyata harus ke Subjek yang sama. Korelasi harus sama kelompoknya ya. Dan yang dikorelasikan ya. Kan saya juga harus. jadi kalau Anda mau mengkorelasikan itu satu, 2 data yang dikorelasikan harus berasal dari sampel yang sama. Yang kedua, datanya harus merupakan data interval atau rasio. Dan data ordinal yang merupakan ordinal saya. Datanya mempunyai distribusi normal. Hubungan kedua, data harus linear. Itu baru kalau tidak begitu, ada alat penggantinya pakai non parametrik. Kalau yang saya sebutkan tadi tidak terpenuhi, Anda loncat ke non parametrik. Kalau SEM itu SEM itu hanya
Struktur. korelasi tapi Struktur. dia langsung membuat per variabel, nanti dia langsung bermain-main sendiri dia. Semuanya. Harus kelihatan jelas. Ya. Oke, masih ada. Untuk sementara hari ini saya berlatih orang statistik lah ya. Bisa ya Prof, ada statistik kan biasanya gitu. Rusak, saya itu nggak punya ilmu sekarang. Saya nggak punya ilmu sekarang. Karena ilmu saya S1, S2, S3 seluruh ke bahasa Inggris. Sekarang, aduh saya nggak kepakai. Saya ilmunya mah nggak tahu saya ada di mana sekarang. Tapi kalau ditanya muncul aja. Muncul aja. Berarti multi talent. Yang menjawab itu modal. Jadi saya bingung saya sebenarnya. Militer dong. Hah? Yang menjawab bukan problem. Modal. Makanya kalau ditanya Pak Bambang tuh biar apa ngajar dia Pak Ya. Kan saya pengen lihat hubungan gaya kepemimpinan terhadap pelayanan prima, dan faktor yang mempengaruhi salah satunya itu ada organisasi komitmen dan organisasi citizen behavior. Nah berarti nanti kalau servis pelayanan itu bukannya kita nanti ke mahasiswa, Pak? Oke, dengan kata lain Anda tidak mengkorelasikan tapi mengcompare, uji beda. Uji beda, jadi begini. Katakanlah Ini kan nggak apa-apa, Prof. Apa ya? Nggak apa-apa. katakan dengan yang sekarang dengan yang dulu lah misalnya gitu ya. Aduh, nggak bisa. Aduh, ekera lah, ekera ya. Oke, rektor sekarang, Konoha aja. rektor yang now, ya, sama rektor yang dulu, rektor 1 dan rektor 2. Atau kampus A, kampus B. Oke, atau kampus A, kampus B. Dia Boleh. Jadi ini ada karakteristik dan ini bahasanya kepuasan dari peserta. Ya. User. Pelayanan Anggaplah student ya, pakainya. Stakeholder. mahasiswa. Oke, yang ini ada beberapa soal. Oke, ini rektor 1 dulu. Karakteristiknya misalnya saja Anda sudah mengatakan ini Mutu layanan. misalnya apa? Apanya? Satu. Saya mundur jauh, ya. Saya akan menjadikan ini nominal. Sedangkan ini adalah tepat atau ordinal. Yang ininya komitmen organisasi. Ini saya kasih nanti model 1 dan model 2, sehingga variabelnya menjadi ordinal. Model kepemimpinan. Pimpinan yang terjadi ini untuk kepada mahasiswa boleh yang melibatkan ini mahasiswa pernah tahu rekrutan dengan keluar di compare apakah ada perbedaan. Angkatnya dua-duanya ke mahasiswa. Iya, ini semuanya, dan dia harus punya dua ini ketemu. Atau oke lah, katakan berdasarkan saya Bambang sama si X boleh. Persepsinya di sini misalnya saja apakah dosen Anda memotivasi semangat, apakah Anda memesankan apapun namanya ya. Nah ini mahasiswa, ini boleh compare namanya. Itu uji beda namanya, bukan uji korelasi. Itu uji beda. Maaf ya, bukan uji korelasi. Kalau tidak salah, uji beda itu mungkin Pak Anu belum memberitahu ya tentang materi Anda. Ya, Berarti harus ketemu ini, Pak. Tuh, Hah? RPS-nya dulu. Saya hanya sampai 2 dan 3 pertemuannya ya. Kemudian nanti yang korelasi itu adalah Pak Cas kita, uji bedanya itu Pak Sugeng. RPS-nya. Ini kira-kira gitu. Di kita mata mas. Jangan terlalu banyak stres.
dua kali. Saya nggak tahu. Saya jatuh saya di situ. Karena saya bukan orang statistik, saya orang. Tapi masuk semua. Allah berpura-pura aja ya, jadinya. Profesor nggak jelas nih. Nggak jelas. Profesor saya oke. Di luar konteks ya. Sudah ada ikut. Enggak, kalau tadi Pak Bambang itu profesor apa? Tapi ya, SK-nya Apple. Mengajar bahasa Inggris. Aslinya. Itu yang nggak asli, yang ini yang nggak asli ya. Ada teoris, kadang-kadang apa namanya ngajar Pedagogi. ya. Filsafat kan lucu ya. Tapi yang penting gini, walaupun saya nonton harapan saya Bapak Ibu tercerahkan dan tidak terjerumus ke jalan yang salah. Itu aja. Tidak terjerumus. Karena saya memang susah memahami saya. Kalau Anda masih pakai logika nggak akan bisa memahami saya. Kalau memahami saya, buang logika Anda dulu. Pakai meta. Gimana? Kayaknya sudah mulai senyum apa ini ya? Prof, apakah indikator kebaruan itu dapat diukur secara kuantitatif atau selalu memerlukan validasi dari warga itu? Data Anda yang berbicara. Tidak perlu validasi selama data Anda mengatakan itu. Anda mengatakan ini datanya. Mixed method juga. Apapun namanya, Apapun namanya. ini datanya. Kalau kuantitatif, ini angkanya. Misalnya ya, Iya, betul. kadang-kadang saya bilang misalnya sedang berbicara. Enggak, berarti nggak perlu ini. Nggak perlu standarisasi. Hukumnya boleh ini. Ini arti besar di analisa faktor nih ya. Ini dia analisa faktor. Kenapa dia membentuk 3? Ini angka yang mengatakan sudah. Jadi kalau dikatakan mana buktinya ini? Saya mengatakan bahwa motivasi belajar itu tidak hanya ekstrinsik, tapi ada satu lagi. Nah itu yang nambah tadi itu angka mana berarti? Yang nambah yang ini, yang kok biasanya 2 menjadi 3. Iya. Saya carikan. Maksudnya Mbak Al itu kok tiba-tiba itu muncul dari mana? Yang dari ini. Iya nilainya itu apa beda gitu? Bedanya begini. Nah, ini dia membentuk ketiga ini. Tiga deret. Tiga deret atau pakai yang pakai. Oke, di sini juga bisa. Ini deretan pertama. Tapi deretan pertama itu 755, 735, 754, 635 itu deretan pertama. Ini deretan kedua, 738, 76 mungkin. Ini deretan yang ketiga ini. Ke belakang 65, 56, kira-kira gitulah. Dia membentuk sendiri. Angka, statistik mengelompokkan sendiri. Oke, sudah mulai agak tercerahkan ya, ada gambaran ya untuk disertasi ya. Ada. Udah itu aja yang nanti berkembang sendiri lah ya. Yang harus ke satu varian yang sama tadi. Penting ya, untuk komparasi kalau tidak. Uji beda nanti, bukan uji korelasi. Oke, penting ya, berat ya. Enggak sih, Prof, ini
cuma kelihatannya aja. Mengidentifikasi itu juga relasi dan perbedaan. Ada kan kayak gini ya, kita kira itu juga relasi, ternyata Beda. beda. Kayak konsultasi langsung. Oh iya, ya nggak apa-apa ya. Gini, Cara mengidentifikasinya. variabel. Oh, ini sangat variabel itu adalah karakteristik dari subjek yang bervariasi dari satu orang ke orang lain. Variasinya termasuk jenis kelamin, tinggi badan, nilai motivasi, persepsi itu ya. Nah, variabel itu dibagi tiga: nominal, ordinal, sama interval atau rasio. Kalau nominal itu, oke, 1, 2, 3. Ordinal itu 1, 2, 3. Oke, gak apa-apa lah. Rasio juga mungkin begini. Semuanya angka. Semuanya angka. Kalau ordinal, nilai 1, 2, 3 gak bermakna. Wanita saya kasih 1, pria saya kasih 2. Tinggi mana Pak? Gak ada hubungannya dengan tinggi rendah. Ini hanya mengangkakan. Ini ordinal, nominal ya, Ibu ya. Kalau ini 1, 2, 3 beda. Kalau ini misalnya jarang, ini sangat sering. Jadi angka ini punya gradasi, tapi gradasi itu menggambarkan apa? Kalau ini gradasi, tapi itu menggambarkan kenyataan itu. 1 meter, 2 meter, 3 meter ini menggambarkan itu. PK menggambarkan itu. Tapi kalau motivasi 4, apa sih? Oh, nah gitu loh ya. Menggambarkan. Kalau ini nggak ada tanda ini. Nah, kalau yang satu ini dimainkan dengan ini dan ini, ketemulah komparasi. Kalau satu dimainkan kedua, komparasi. 1 ke 3, komparasi. Ya, 2 ke 3, atau 2 dengan 2, atau 3 dengan 3, itu adalah korelasi. Variabelnya sama. Nah, Korelasi. 3 dan 3 ya. 3 dan 3 itu misalnya IPK dengan misalnya uang saku dengan IPK. Semakin banyak uang sakunya, semakin tinggi IPK-nya. Berarti dia kira-kira interval sama interval. Tapi kalau motivasi dengan IPK, berarti ordinal sama interval. Tapi kalau jenis kelamin, bedanya dia dan wanita, beda. Jadi 1 dengan 2, 1 dengan 3, komparasi. Saya tambah statistik sekali ya. Tapi mudah dipahami. Kan gaya saya. Karena itu pemahaman praktis, jadi kita langsung nyambung. Gimana? Santai, kalau tegak istirahat dulu deh. Silakan, ada yang mau sharing di luar ilmiah, saya tutup dulu lah. Kan berapa saya? Jam 3 ya. Oke, masih 10 menit ini saya tutup dulu supaya nanti keluarnya tidak terlalu membawa stres. Sudah segar dulu baru. Prof, istirahat. izin bro. Ya. Ya, saya misalnya punya, bukan punya bro, ada 100 pemimpin, 100 pemimpin. Jadi 100 pemimpin itu akan saya tanya beberapa orang, kemudian itu dijadikan prasurvei bro. Kemudian yang saya tanya tentu yang dipimpin ya bro. Ya. Yang diberikan angket maksud saya. Yang ditanya, yang dia Ya. tanya. Oke. Ya, Terus boleh. Itu artinya persepsi yang diukur. persepsi. Persepsi. Jadi menurut Anda, gitu bahasanya. Iya betul. Si rektor 1 itu Ya, gitu. persepsi ya. Boleh. Boleh. Bisa digambarkan bro. Bisa digambar? Hah? Persepsi. Jadi Iya. mengukur Di persepsi, bawah. bukan fakta. Ya, persepsi. Persepsi. Jadi persepsi itu diukur. Persepsi basisnya misalnya gini. Kepemimpinan itu melibatkan misalnya cara memberi instruksi, kemudian cara membina
anggaplah 2 ini. Ini dimensi. Saya kembangkan menjadi soal sampai 20. Betul. Yang pertama tentang memberi instruksi. Menurut saya Bapak itu memberi instruksinya sopan, tidak pernah, selalu gitu ya, gitu loh bahasanya ya. Nah, tidak pernah itu satu, selalu empat, misalnya gitu. Persepsi. Persepsi. Boleh diukur persepsi boleh. Tidak selalu kan ya, fakta ya. Ya. Kadang ada visioner kan bisa kita kan dapat tadi suruh ngisi visioner. Tapi kok kadang pertanyaan itu sampai banyak sekali gitu, sampai 50. Ya, saya tadi bisa berapa? Iya. Nah, ya kalau saya gitu, saya nggak yakin dengan pembuktian Oke. itu, karena ada titik jenuh saya mengisi, Betul, akhirnya betul. saya nggak Oke. ya. Jadi fatigue masalah kelelahan itu bisa diatasi berbagai macam cara. Caranya misalnya di PAWO. Nomor 1 sampai 30, oke lah. Hari ini, tapi yang ini tahun apa lagi nggak apa-apa. Tapi kan kalau di PANU nanti yang isinya kan beda. Yang isi kan beda. Enggak, harus sama. Harus sama. Kalau beda, harus sama. Pakai nama, tapi nanti jangan dilaporkan. Kode. Oke. Itu saya paham. Saya pernah juga punya 80 siswa. Gimana caranya mengurangi sampai dia bisa tidak besar, serah ya. Apakah dengan marah-marah video ya gitu ya. Silakan aja lah ya. Strategi. Gimana? Oh bisa begitu, kasih makan siang boleh ya. Ada lagi yang begini, ada Google Form, nanti akan dapat pulsa sekian untuk 30 orang, kan gitu ya. Yang lengkap, makanya begitu bisa. Agak nakal, agak nakal, sebenarnya nggak boleh. Tapi dikasih, tapi nggak boleh sebenarnya. Aslinya nggak boleh, menurut etika. Asalnya gini, tidak boleh orang melakukan itu karena ingin, harus ada sukarela. Tapi kan kalau ngisi visioner TBI kita dapat panggung. Ya misalnya gitu. boleh, makanya boleh. BPS itu sering loh Prof, BPS Ya. nanti akan mendapatkan ini. Boleh itu untuk iming-iming, nggak apa-apa. Karena Saya kalau nggak mau. nggak mau, kan nggak dikasih nggak mau masalah gitu. Ya. Jangan ngisi. Ya kan sering kan broadcast SMS itu. Jadi pertemuan sekali lagi saya harus menyiapkan apa? Besok. Praktek. Misalnya datanya Praktek dari ya. Prof. Praktek kan? Misalnya datanya dari Prof kita. Datanya jangan, datanya ibu yang ngarang. Karena saya tidak tahu variabel apa yang boleh mainkan. Berapa variabel? Nah itu Prof kan kita belum ada data. Enggak, ibu punya teori yang tadi rumus ada A ditambah B semacam itulah teori ya. Main-mainan dulu. Ya kita main-main dulu. Ini berapa variabel? Itu coba-coba. Kalau banyak variabel baru tergambar. Kalau cuma 2 X lagi, Oh kita maksudnya broadcast mind map dulu ya. atau langsung ke Sumber kalau Anda punya Data. hypothetical